Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Ju, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk di part 2. Jadi kemarin part 1 kita sudah ngobrol tentang pengalaman asal muasal ya. Om Ju bisa dikasih kelebihan untuk melihat yang makhluk halus atau yang tidak kasat mata, tidak seperti orang biasanya. Dan sekarang yang di part 2 di minggu kedua saya pengen membahas atau kita pengen membahas mengenai lokasi-lokasi seperti janji kita kemarin, bahas lokasi-lokasi yang terhitung angker di kota pertama, kota Makassar deh, karena kan sekarang lagi di Makassar. Ini saya ada dapat dari berita ya, googling. Jadi ini kita ambil dari googling, ada 7 tempat menurut berita di IDN Times. Itu ada 7 tempat di Makassar yang katanya judul berita itu 7 tempat paling angker di Sulawesi Selatan. Nah, itu yang pertama itu ada Benteng Fort Rotterdam, kemudian Rumah Karunrung, kemudian ada Gedung RRI Makassar, kemudian Makam di Lapangan Karebosi Makassar, kemudian Kuburan Cina, lokasinya di Antang, ya, ada salah satu daerah ya di Bantang, dan Monumen Westerly Makassar. Ini semua dalam kota. Jadi ini semua di dalam kota Makassar. Nah, ini kan sudah muncul nih di berita nasional. Nah, kalau dari menurut Om Ju ya, dari 7 tempat ini apa yang terlihat? jadi kalau teman-teman pengen tahu, beliau ini diberi kelebihan untuk yang melihat yang makhluk astral, bisa. Kalau pengalaman saya kemarin betul ya, bisa lihat dari gambar juga bisa ada bisa kelihatan ya, insya Allah bisa. Oke. Nah, kalau dari 7 tempat ini apa yang Om Ju lihat? Ya, pertama saya kasih sedikit pengantar dulu. Oke, siap. Bahwa angker itu dimulai dari rasa takut. Dari rasa takut itu, ya, takut adalah perasaan. Nah, ya. Sebenarnya kalau kita mempunyai perasaan rasa takut itu manusiawi sebenarnya. Oke. Cuma terkadang banyak orang yang mempunyai rasa takut yang berlebihan, sehingga bisa menimbulkan itu yang sudah fatal sekali kalau sudah sampai ke titik fobia dia, takutannya sangat berlebihan. Nah, cuman ini kan kalau kita berbicara masalah angker itu kan lebih identik dengan di situ ada setan, di situ ada jin, gitu kan? Sebenarnya kekuatan besar dari setan dan jin itu berawal dari rasa takut manusia, sehingga dikatakan, jangan ke situ, di situ angker. Padahal sebenarnya itu menurut kami itu biasa-biasa saja. Cuma kan biasanya orang itu karena perasaan takutnya berlebihan itu, akhirnya terciptalah satu kata bahwa jangan ke situ, di situ angker. Manusia juga punya hak untuk takut, tapi takutnya itu hanya kepada Sang Maha Pencipta saja. Kalau takut kepada makhluk yang lain, ya sebenarnya sih wajar juga. Cuma kita berpikir juga, buat apa kita harus takut kepada sesuatu yang dimana dia itu kalau dari sisi apa orang bilangnya, kita itu lebih tinggi derajatnya daripada dia. Gitu. Ya, jadi tadi kalau menyimak apa yang disampaikan tadi Bang Noval itu tentang 7 tempat yang paling angker di Makassar itu, ya menurut saya sih dari semuanya itu tingkatannya yang kalau saya lihat ya. Ya. Dari yang paling bawah dulu deh. Ya, dari 7 itu yang paling bawah menurut Om Ju itu yang mana? Kan tadi saya sudah kirim juga link beritanya ke Om Ju untuk lihat. Ya, yang paling bawah itu pertama kantor RRI. Kantor RRI, oke. Karena gini, ada hubungan tidak? Karena kantor RRI itu sampai sekarang tuh masih berfungsi, masih ada berkantor memang orang di situ. Iya, jadi kalau itu sangat angker sekali, paling orang tidak mau di situ. Iya, benar. Jadi orang kan masih mau di situ. Logikanya kan masuk. Ya. Cuman memang dari tingkatan makhluk astralnya itu, auranya masih tidak terlalu besar di situ. Artinya masih bisa diimbangi oleh manusia-manusia biasa lah. Sebenarnya itu bisa kita pindahkan atau bisa kita usir dari tempat itu karena mereka tidak punya hak untuk menempati
tempat itu selagi dia masih dalam posisi dunianya kan, karena Ya, mereka ya. punya dunia yang lain. Kayak contoh misalkan anggaplah kamar saya ini, oh orang bilang angker di kamarmu, bagi saya sih tidak angker, karena saya menganggap saya hidup di dunia nyata, mereka dunianya lain. Mm-mm. Beda dunia kan tidak bisa harus saling bergesekan gitu. Ya, ya, ya. Cuman terkadang orang sudah tersugesti dengan rasa takut itu, sehingga menjadikan bahwa ini betul-betul angker. Nah, terus yang kedua dari bawah itu yang saya lihat, Yang keenam ya jadinya ya. yang keenam itu rumah sakit tadi kalau nggak salah ya. Ya, ada rumah sakit Labuan Baji. Nah, itu rumah sakit itu. Di situ rumah sakit itu hanya ada beberapa saja yang terlihat tadi. Dan memang sih kalau dari auranya sih cukup lumayan besar, tapi jumlahnya tidak banyak. Apa karena di situ memang banyak ya namanya juga rumah sakit ya, ada yang sembuh, ada yang meninggal dunia juga di situ segala macam. Dan setiap rumah sakit itu pasti orang bilang angker. Kenapa? Karena di situ kan banyak orang meninggal, ada kamar jenazah, ada apa gitu. Nah, justru arwah-arwah itu yang selalu ditempeli oleh jin, sehingga kebanyakan itu kalau munculnya penampakan itu sebenarnya bukan arwah itu yang muncul, tapi penampakan jin itu yang muncul. Jin korinnya orang yang meninggal itu yang menakut-takuti gitu kan. Karena saya selalu meyakini bahwa Allah sudah menciptakan alam barzah itu tidak mungkin untuk tidak ditempati oleh orang-orang yang sudah meninggal kan. Pasti tidak ditempati oleh orang yang meninggal. Jadi yang sering muncul penampakan itu hanya kebanyakan itu adalah jin-jin korin yang dari orang-orang yang sudah meninggal tersebut. Terus yang kelima ya. Yang kelima. Kalau yang kelima itu saya lebih condong ke situ, ke lapangan Karebosi. Oh, lapangan Karebosi. Iya, ada apa? Pusara tak bernama itu. Iya. Kita juga mau saya. Tadi saya coba untuk telusuri kira-kira itu kejadiannya kapan, masih sulit. Tidak bisa tembus sampai ke sana. Mungkin memang sudah sengaja Allah rahasiakan itu sampai menjadi satu misteri sampai saat ini. Cuman kalau saya lihat auranya juga cukup lumayan besar, tapi tidak sebesar yang lain dari pusara itu. Dari 4 pusara itu ada tadi yang cukup kuat itu. Kalau tidak salah itu kalau kita lihat dari kiri itu yang ketiga dari kiri. Ini kan berjajar itu kan? Ya, sebenarnya jadi tempatnya itu kalau yang gambaran yang belum pernah ke Karebosi ya, kalau orang ke Karebosi pasti lihat dia memang dipagari, kemudian di samping-samping itu memang ini jalur untuk jalan untuk lari. Jadi sebenarnya ya saya juga nggak ngerti maksudnya kenapa maksudnya tidak dipindahkan atau apa, dia tetap di ruang publik. Tapi ya sudahlah, itu sudah lama. Dan memang kalau baca berita selalu malam ada kuda ya, ada orang berkuda ya di lapangan Karebosi seperti itu. Nah itu tadi kalau yang saya lihat itu, kalau kita lihat dari fotonya itu, yang kalau dari gambar ke kiri ke kanan itu makam yang ketiga, itu yang kuat auranya. Ya mungkin itu yang pemilik kudanya itu. Tapi kalau saya sempat tadi, ini belum sampai komunikasi langsung sama mereka di sana. Cuma lihat tadi, itu kayaknya makam lama sudah. Ya, memang lama. Tidak bisa dipindahkan lagi kan, karena mungkin pernah dicoba untuk dipindahkan, tapi menemui beberapa jalan buntu, akhirnya mereka menetapkan biarlah di situ saja, nggak perlu dipindahkan lagi. Iya. Toh juga dijaga kebersihannya, dipagari juga biar tidak disalahgunakan atau dijadi tempat yang aneh-aneh ya sama orang-orang yang seperti minggu lalu kita sudah bahas ya, yang datang meminta atau apa segala macamnya seperti itu. Ya. Kalau merasa dia angker, cobalah pergi tengah malam sendiri, pasti angker kita rasa. Tapi kalau siang-siang nggak mungkin lah seperti itu. Iya. Terus yang keempat? Yang keempat tadi apa semua ya, saya lupa. Tadi kalau yang nomor, kan kita sudah bahas yang rumah sakit ya, kemudian tadi juga sudah kantor RRI, kemudian yang makam. Nah, makam yang di Karebosi, jadi masih ada makam kuburan Cina, kemudian masih ada Fort Rotterdam, sama ada rumah Karunrung. Nah, yang keempat itu makam kuburan Cina. Ya namanya juga makam ya. Iya, namanya makam. Itu pemakaman umum orang Cina ya di Makassar. Jadi kalau
auranya itu sih gak bergabung dia antara baik dengan tidak baik di situ. Kalau saya melihat itu di makam situ ada apa ya, beberapa yang menggunakan kayak pakaian-pakaian Cina gitu. Kalau di film-film itu dia kayak pakaian-pakaian vampir begitu, ada topinya yang ada rambut-rambut belakang. Iya. Nah, dia pakai baju merah saat itu yang kita lihat di situ. Tapi kalau auranya sih cukup lumayan besar, cuma masih kalah dengan yang lain. Yang ketiga itu rumah Karundrung itu. Rumah Karundrung ya. Ya. Ya, rumah Karundrung. Ini kayaknya kalau baca beritanya itu ada rumah bekas pembunuhan ya. Ada keluarga yang dibunuh di rumah tersebut. Nah, rumah Karundrung itu yang terlihat tadi ada beberapa wanita yang, mohon maaf ya, dia sempat itu cuma kayak pakai baju tidur. Itu ada tadi kelihatan situ. Terus dia itu dikelilingi oleh ada beberapa makhluk itu dia berbulu kepalanya serigala. Itu kalau di rumah Karundrung situ. Jadi auranya itu ya kurang lebih sekitar 80% negatif. Kalau di rumah Karundrung karena kalau lihat gambarnya juga tidak terawat, kotor ya kan. Kalau saya sedikit baca juga makhluk-makhluk tersebut suka yang tempat-tempat yang lembab, kotor dan sebagainya. Betul tidak seperti itu? Dan di situ di rumah Karundrung itu dia sudah seperti orang bilang kayak desa lah. Misalnya untuk perkampungan jin sudah mulai ada di situ. Jadi sudah banyak makhluk-makhluk asal yang muncul ke situ, termasuk yang tidak baik-baik tadi itu seperti saya bilang yang kepalanya serigala itu yang mendominasi daerah situ di rumah Karundrung itu. Nah, jadi kalau seandainya mungkin ada orang yang ingin tes nyali ke sana, gitu, mau coba-coba bakar lilin atau apa, mungkin satu malam di sana, ya silakan satu coba. Di situ pasti saya yakin akan diperlihatkan beberapa makhluk-makhluk di situ. Ya cuman itu saja. Kalau ke sana ditinggalkan dulu rasa takut. Karena semakin kita takut, maka mereka akan semakin merasa besar. Nah, disitulah kelemahan manusia, mempunyai perasaan takut yang begitu besar. Yeah. Nah, contoh, mungkin pernah lihat orang kemasukan kan? Ya. Orang kemasukan itu kalau dia jin kafir, kita keluar, dia pasti lawan. Saya tidak takut kau, jangankan kau Tuhan, saya tidak takut. Gitu. Karena mereka sudah membunuh rasa takutnya, agar berani melawan kita. Beda dengan kita lebih meninggikan rasa takut kepada makhluk, akhirnya lupa kepada Sang Maha Pencipta. Jadi seharusnya rasa takut itu hanya kita berikan kepada Sang Maha Pencipta saja. Karena Allah itu berhak untuk kita takuti. Ya. Jadi rumah Karundrung sudah, baru yang kedua itu benteng apa? Rotterdam. Nah, di situ auranya itu bercampur, hampir seimbang lah antara negatif dengan yang positif. Kalau yang sekarang ini yang tadi sempat dilihat, karena saya juga sempat pernah dulu ke sana waktu ke Makassar itu. Di situ masih banyak kayak orang berpakaian Belanda itu yang pakai baju warna putih, kayak jas-jas begitu. Juga ada baju-baju Belanda yang loreng-loreng, tempat mondar mandir ke sana kemari. Itu masih banyak pria di situ. Masih banyak ya, padahal itu sebenarnya berkantor, kalau nggak salah itu adalah kantor kantor pariwisata kalau tidak salah ya, atau pariwisata. Terus tempatnya juga itu selalu dibikin event di situ, ada event musik, event bazar komunitas, makanan, UMKM. Jadi sebenarnya tempat itu ramai dan dibuka juga untuk umum, untuk kayak kunjungan untuk sejarah ya, wisata sejarah juga di situ. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau ingin mengatakan tempat itu angker, pergilah sendiri. Pasti kamu akan temukan itu. Tapi kalau lagi dalam keadaan banyak, rame-rame kita seperti itu, insya Allah tidak akan temukan yang seperti itu. Nah, apalagi mungkin di tempat itu, saya yakin ada juga yang bisa berkomunikasi dengan penghuni-penghuninya. Ketika mereka ingin melakukan satu acara event atau apa, mungkin sempat pamit, saya buat begini ya, kamu di duniamu saja ya, jangan sampai mengganggu dunia kami seperti ini kan. Iya. Seperti juga yang terjadi di Sulawesi Tengah. Ada beberapa acara-acara yang dilakukan di tempat-tempat adat, rumah-rumah adat. Kita komunikasi sama penghuni-penghuni situ, sampaikan kami buat acara ini gitu kan. Jadi tolong jangan diganggu. Kamu kan punya dunia lain, kami punya dunia lain. Jadi kita jangan saling bergesekan.
di benteng Rotterdam Ya, tadi ya. Fort Rotterdam. Fort Rotterdam itu kenapa saya katakan auranya cukup kencang? Karena di situ ribuan lebih kayaknya. Kalau 10 ribuan kayaknya ada di situ betul. Karena dia semacam betul-betul kayak markas ya. Rata-rata diisi oleh kebanyakan tentara dan kurang sekali yang kelihatan kayak perempuan kayak Kan noni Belanda yang pakai payung gitu, pakai baju renda-renda besar warna putih gitu, baju tempo dulu kan. Itu kurang sekali kelihatan. Cuma kebanyakan memang tentara-tentara tadi saja yang banyak berbaris. Karena emang mungkin sejarahnya juga benteng ya, tempat Ya. memang tentara untuk menjaga wilayah mungkin pada zamannya itu ya. Dan di situ juga banyak Belanda yang mati di situ. Jadi itulah yang korin-korinnya mereka itulah yang meninggal, sempat tinggal di benteng itu. Tapi saya yakin juga kalau sudah dibuat dari tempat pariwisata mungkin tidak seangker seperti apa orang katakan. Ya, seperti saya katakan tadi itu kan, angker itu adalah rasa takut. Ketika kita takut kita bilang angker. Tapi kalau kita berani, insya Allah tidak angker seperti itu. Nah, yang paling terakhir itu pembantaian itu. Ya, 40.000 jiwa itu. Nah, di situ, memang betul. Kelihatan itu ya kalau dilihat itu kayak skopnya itu sudah hampir seperti kecamatan besar gitu. Banyak terdengar jeritan, orang menangis, ada juga orang yang dengan senjatanya menodong, ada yang mungkin dengan sangkurnya itu menusuk. Pokoknya banyak sekali di situ. Kalau saya lihat tadi sempat rasa ngeri juga, karena kita berpikir seandainya kalau mungkin itu terjadi di depan mata, ya pasti kita juga akan lari kan. Cuma untung dia hanya tergambar secara visual saja, jadi kita anggap ya sudahlah, ini seperti satu kejadian masa lalu yang diceritakan kembali lewat visual ini ya. Tapi coba toh mungkin pembantaian itu pasti di depan mata kita, mungkin kita juga pasti akan lari. Iya. Kenapa saya katakan di situ sangat kuat sekali, kencang sekali aura mistisnya ya seperti itu, karena menelan banyak korban jiwa dan terus juga di situ banyak pembantaian yang bisa suasananya tergambar pada saat itu ya. Jadi ketakutan bagaimana masyarakat dibantai dengan sadis seperti itu ya, atau gimana? Pokoknya yang kelihatan itu kayak lautan darah, terus api di mana-mana. Ada orang yang memang kayak senjata itu kan ada ujung pisaunya itu kan ditusuk seperti gini. Jadi kalau gini saya potong. Apakah setiap saat bisa melihat seperti itu atau memang dikunci atau gimana? Kita mau lihat nanti dibutuhkan saja. Oh gitu. Iya, soalnya kalau kita mau buka terus, khawatirnya nanti kita kan kalau naik motor pasti refleks kan. Tiba-tiba ada yang melintas, refleks pasti mungkin ke kiri, kita langsung belok ke kiri, kita ikut juga ke kiri kan, khawatirnya nanti bisa terjadi kecelakaan nanti. Ya. Jadi justru itu saya bilang, saya mau lihat itu kalau di saat saya ingin butuh. Kalau saya tidak butuh, tutup lagi. Jadi gini, saya pengen jelasin ke teman-teman bahwa yang kita ngomongin ini kalau teman-teman tidak percaya juga tidak apa-apa. Jadi ini versi apa yang Om Dini menurut saya selama ini punya diberi kemampuan untuk melihat makhluk astral, dan ini dari versi yang dilihat Om Ju dari foto-foto yang kita dapat di berita. Sekali lagi ini juga kita ngambil dari berita. Jadi kita tidak mau coba untuk masuk ke wilayahnya orang, tapi karena ini sudah jadi berita ya sudah, kita coba melihat dari sisi di mata Om Ju yang bisa melihat dari foto-foto yang ada ya. Mungkin seperti itulah. Jadi buat teman-teman boleh percaya boleh tidak, nggak apa-apa. Jadi kita cuma pengen bicara versi dari yang terlihat oleh kita atau oleh Om Ju, seperti itu. Iya, karena begini ya, kan terkadang itu sudut pandang orang itu berbeda-beda. Betul. Ada yang nilainya, begini kejadiannya. Itu menurut dia. Menurut kita juga beda seperti ini. Apalagi kalau dia punya pengalaman langsung melihat ya. Dan kita juga kan tidak mau saling menyalahkan. Kan? Betul. Salah pendapatku yang paling benar, nggak bisa. Karena sudah beberapa teman-teman yang juga sama seperti saya itu. Dia selalu bilang, di rumah itu ada 3. Begitu kita datangi, bukan 3 bro, ini 5. Masa?
kemarin 3, iya kemarin, sekarang sudah 5. Nah, karena ada ketambahan 2 yang meningkat masuk. Nah, seperti kita juga saat ini kayak misalkan Bang Noval sekarang berempat sama istri di rumah kan, istri dan 2 anak kan, tiba-tiba ada tamu, berarti jadi 5 kan nanti. Nah, seperti itulah pandangan masing-masing. Perbedaan pendapat itu wajar, tidak perlu kita saling memperdebatkan sesuatu di mana yang kita debatkan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita buktikan secara nyata. Ini buktinya, ini anunya gitu kan. Nah, cuma kan terkadang juga ada beberapa orang sebagian, khususnya juga di bagian Sulawesi Tengah ini, dia selalu mengatakan bahwa pendapatnya yang paling benar. Nah, kita hindarilah seperti itu, karena kita kan tidak ingin berdebat sesuatu hal di mana hal itu tidak bisa kita buktikan secara nyata kepada orang. Cukuplah kita menyampaikan apa yang kita lihat, cukuplah kita menyampaikan apa yang kita tahu, bahwa seperti inilah menurut saya. Kalau beda menurut kamu, ya wajar saja, namanya pandangan. Nah, cuman seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa angker itu berawal dari rasa takut. Kalau kita takut, kita akan mengatakan bahwa tempat itu angker. Ya. Tapi kalau kita berani, tidak akan kita katakan itu angker. Karena sekarang sudah banyak juga orang itu seperti ghost hunter, memburu hantu. Iya. Siaran langsung di Facebook kan. Betul. Mencari penampakan. Berarti mereka itu sudah menangkalkan rasa takutnya dulu kan. Nah, karena memang tujuan kita itu pertama satu, takut itu hanya kepada Sang Pencipta, jangan takut kepada makhluk. Nah, terus yang kedua, kalau sudah bertemu yang begitu, yakin saja dengan doa yang kamu baca, itu pasti akan lari dia. Ya. Yang penting kamu meyakini doa itu. Jangan hanya sekedar mulut yang menyampaikan doa, tapi hati juga ikut terus berdoa. Nah, insya Allah dia pasti akan lari. Saya terus terang lebih bagus ketemu dengan makhluk begitu daripada ketemu begal. Begal itu dibacakan doa tidak lari dia, masih dekat. Cuman kita yang harus lari kan. Tapi kalau ketemu begitu, insya Allah doa apa kita yakini dia pasti akan lari. Ini masukan juga buat teman-teman ya. Jadi ya saya ngomong begini juga sebenarnya saya juga takut. Cuman ini masukan bagus nih. Jadi kalau ketemu dengan begitu, doa dan yakini doa itu supaya kalau kita yakin ya rasa takut dan hal-hal yang begitu bisa pergi jauh dari kita ya Om Ju ya. Pasti. Mantap. Nah kalau dari 7 tempat itu Om Ju, kan kemarin sempat jalan-jalan ya kalau tidak salah, beberapa tahun yang lalu lah sempat jalan-jalan ke Makassar, terus sempat mengelilingi juga beberapa tempat yang dibilang punya aura yang negatif positif di kota Makassar. Nah kalau dilihat dari yang sudah sempat dikunjungi, sudah sempat langsung ke Makassar dengan 7 lokasi itu, sebenarnya kalau menurut Om Ju masih ada yang lebih angker tidak di Makassar? Kalau mengatakan angker sih enggak. Cuman saya bilang yang lebih kuat pengaruh astralnya itu di Gunung Bawah Karaeng. Gunung Bawah Karaeng. Itu yang menurut saya. Karena dia itu masih ada ikatan dengan kerajaan di sini di Sulawesi Tengah, Wintira. Yang setahu saya di Bawah Karaeng itu menjadi tempat pertemuan makhluk-makhluk astral untuk mengambil satu kebijakan atau keputusan. Jadi boleh dikatakan di sana itu kayak misalkan ada dari negara ini muncul situ, negara ini muncul situ, negara ini muncul. Mereka bersidang di situ di Bawah Karaeng itu. Diambillah satu keputusan apa hukum yang akan kita berlakukan, apakah hukum syariat atau hukum secara demokrasi kan. Karena kemarin-kemarin yang setahu saya itu Wintira dia masih menganut paham demokrasi, tapi sekarang sudah kembali ke syariat Islam. Kenapa harus dirubah ke syariat Islam? Pertama, sudah tahu kan kalau demokrasi itu seperti apa. Menganut asas dengan suara terbanyak kita bermufakat gitu kan. Bagaimana kalau seandainya mufakat itu suara terbanyak itu adalah suara yang salah gitu. Bukan suara kebenaran. Ya pastilah akan rusak semuanya. Jadi itu kembali kita ke syariat Islam, meskipun hanya satu yang mengatakan ini yang benar, insya Allah itu semua yang akan diatur. Jadi menurut saya itu di Sulawesi Selatan itu yang paling kuat astralnya itu di Gunung Bawah Karaeng. Karena ada juga beberapa orang, ini mohon maaf ya, saya pernah dengar seperti itu. Kamu tidak perlu berhaji, gitu. Cukuplah kau naik ke bawah gunung,
ke Gunung Bawah Karaeng, insya Allah kau akan haji. Ada juga orang yang punya paham-paham seperti itu. Gila Karena ya, mereka sampai segitu-gitunya ya. iya, malah ada juga itu yang lebih parah. Ada juga yang satunya lagi bilang, kalau sebelum kau ke tanah suci, kau harus ke Bawah Karaeng dulu. Nah, ada juga keyakinan seperti itu. Nah, cuma kita kan kalau mendebat orang yang seperti itu kan sama Ya, halnya takutnya nanti kita melukai perasaannya orang. betul. Cukuplah kita sampaikan bahwa kita ini hidup di dunia, tanah suci itu ada di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah kan. Kalau ingin berhaji kita harusnya ke sana, bukan ke sini gitu kan. Ya, cuma kan mereka juga punya pandangan versi yang berbeda. Jadi daripada kita mendebat nanti hanya melukai perasaan mereka, ya, kita kembali kepada kodrat kita sebagai manusia. Kita sudah sampaikan dakwanya, mereka tidak berubah, tinggal kita doakan. Semoga Allah kasihkan hidayah yang lebih bagus. Iya. Ya, yang pasti kita jangan sampai syirik ya. Maksudnya ya dosa terbesar ya syirik itu. Jadi kita tetap harus berdoa sama yang di atas, percaya sama yang di atas. Kalau ada yang pemahaman seperti itu kita jelaskan. Kalau tidak ya betul tadi, jangan berdebat karena akan jadi panjang cerita dan tidak ada ujungnya sebenarnya. Jadi kita doakan supaya orang-orang yang punya keyakinan yang tidak sesuai dengan syariat itu kembali ke jalan yang benar. Kayak gitu ya Om Ju ya. Seperti itulah. Ini bagusnya ke depan itu kita bahas masalah doti lah. Doti ya? Wah, bocoran buat teman-teman. Siapa tahu minggu depan kita masuk ke pembahasan doti. Kalau misalkan ada yang pengen bertanya, boleh taruh di kolom komentar. Nanti kita coba bahas sedikit kalau misalkan memang itu berhubungan dengan yang mau kita bahas. Betul tidak Om Ju? Iya, seperti itu. Nanti kita coba bantu jawab. Iya, betul. Kalau misalkan ada, kita coba bantu jawab. Ini pembahasan minggu kedua kayaknya semakin menarik. Kita akan coba lagi minggu depan. Sebagai closing, kalau seperti tadi kita bilang bahwa, tadi kita sudah bahas mengenai 7 lokasi angker yang menurut berita angker di Makassar. Kalau versi Om Ju tadi, dari 7 itu kita sudah buat peringkat ya Om Ju ya, yang dari mata batin Om Ju bisa melihat dari aura yang paling aura yang kecil, bukan kecil maksudnya, dari 7 itu yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi atau yang paling kuat auranya itu di monumen pembantaian 40.000 jiwa, korban 40.000 jiwa kalau orang Makassar bilang. Kalau menurut Om Ju juga di Sulawesi Selatan itu di Gunung Bawah Karaeng yang besar ya. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman pernah naik ke Gunung Bawah Karaeng juga, boleh taruh cerita deh di kolom komentar. Nanti kalau misalkan ada, nanti kita coba bahas sedikit sebagai pembuka di video minggu depan. Atau juga mungkin bisa saling sharing kita. Iya. Tentang Bawah Karaeng, tentang apa. Oke. Sampai di sini dulu video kita untuk bicara yang halus-halus di channel saya. Semoga ini menjadi video pencerah, video meyakinkan kita bahwa semua itu datang dari yang di atas dan kita jangan percaya sama yang gaib-gaib. Oke, Om Ju, terima kasih banyak. Salam sama keluarga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.